Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan untuk pembelajaran mapel bahasa Inggris pada pagi hari ini. Hai students, semua on ini semua bisa mengikuti pembelajaran. Oke, mudah-mudahan ya. Oke. If I'm not mistaken, we have given your report for your semester test score result. Ya, jadi udah terima nilainya ya kakak-kakak ya untuk semua mapel PTS penilaian tengah semester, and you have seen your result. Dan apabila ada sesuatu yang kira-kira mengganjal ya, you have low score for example, jadi saya harap itu jadi pemicu buat kalian untuk bisa be better next. Jadi nanti kita masih ada ulangan bulanan sekali lagi, nanti ada tugas-tugas lagi, ada pembelajaran lagi, dan ada penilaian akhir semester. Jadi kalian pacu betul-betul, dilecut semangatnya supaya kalian bisa menjadi lebih baik. Of course, studying is not all about score. Jadi kalau yang belajar ini bukan semuanya itu terpatok sama nilai, ya kan? Belajar artinya adalah ada perubahan, baik itu dalam ilmu pengetahuan ataupun dalam sikap dan perilaku kalian sebagai seorang pelajar. Nah, itu yang terpenting sebenarnya. Okay, my beloved students, my dear students, kita lanjut sekarang belajarnya. Last week we have learned about, nah if I'm not mistaken, kalau nggak salah ustazahnya ya, kita udah belajar tentang ordinal and cardinal number for. Kita udah belajar ordinal sama cardinal number untuk ini kita ya kak ya, untuk mempelajari tanggal dan tahun begitu. Oke. Jadi kita kemarin sudah belajar itu ya, dari awal kita sudah belajar telling times, yaitu bertanya dan menjawab tentang jam. Kemudian ada belajar ordinal and cardinal number untuk date, tanggal ya. Kemudian
Sekarang I want to give you material about simple present tense. Kalau ada yang sudah pernah belajar in the primary school di SD-nya, kita di sini mau learn about simple present tense. Now look at this. Before, I want you to know that in your book actually there are so many information you can get. Banyak kali yang bisa kalian dapat dari buku kalian itu. Nah, yang sudah ada buku, yang sudah ambil buku. Nah, for example like this. We have learned about telling times, right? And this is how to tell the numbers. There are only 12. Jadi kalau orang bule itu mereka waktunya itu 12 jam. Kalau kita kan 24 ya. Jam 12 malam kita bilangnya jam 24. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 itu ini dia. Ada di buku kalian itu. Kalau yang sudah ambil buku, kalau yang belum, I've given you e-book kan. Ada e-booknya udah Ustazah kasih kan. Nah, itu dia. Bisa kakak-kakak tengok di sini. Ini dia. Nih, nampak jamnya yang bulat ini. Ini bisa bikin kita lebih gampang memahami, gampang mengidentifikasi jam berapa. Kemudian lewat-lewat atau kurang-kurangnya. Nah, ini dia. Kemudian this is the example. Kalau ada yang pegang buku, mungkin ada yang sudah dicoret-coret sama kakak kelasnya. We will tell Benny's meal times every day orally. Nah, kalau yang masih bersih bukunya, try to make it. Silahkan kalian coba-coba untuk buat. Nah, ini. It is 6 o'clock in the morning, kita bilang. 6 o'clock in the morning. Nah, yang masih ingat untuk menyiapkan buku sama atau paper dan pulpennya, silakan disiapkan buku, pulpennya sama kertas atau kertasnya. Nah, silakan kakak-kakak dicoba-coba dulu. We have learned about PM and AM, ya kan? Kita sudah belajar tentang PM sama AM. AM adalah dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Sedangkan PM adalah jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, look at this. It is 6 o'clock in the morning. Kalau kita bilang 6 o'clock in the morning, di manakah kalian letakkan jarum jam? Jarum pendek letak di 6 o'clock, berarti jam 6 pas, jam 6 tepat. Kita sudah belajar ya. Kalau jam 6 pas, kita bilangnya pakai o'clock. In the morning berarti 06.00 AM atau PM. 06.00 AM atau PM. Remember? In the morning, AM or PM? Ayo yang di sini AM apa PM? AM atau PM? AM. Good. Jadi kita bilangnya itu adalah 6 o'clock AM. Jadi jam 6 pas. Jam 6 pas. Nah, jadi jarum pendeknya di angka 6 ya kak ya. Jarum panjangnya di angka 12. Nah, kalau ada yang nggak tahu luar biasa. Karena Ustazah aja kelas 2 SD, kelas 1 SD udah ngerti cara nengok jam. Kalian kalau kelas 7 nggak tahu nengok jam mah itu extraordinary berarti. Nah, itu adalah jadwalnya breakfast si Benny. Benny ya namanya, bukan bencong masa kini ya, nama dia si Benny. It is 1 o'clock in the afternoon. Nah, kalau afternoon biasa kita get lunch, have lunch. Ya kan? It is 1 o'clock in the afternoon. Semua masih pakai jam pas ya. Gimana berarti? Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. In the afternoon, AM or PM? Ayo, AM apa PM? PM. Berarti jawaban tulisannya seperti ini.
1 o'clock p.m. Good. Karena dia in the afternoon. Next. Ini lunch. What is lunch? Makan siang. And then it is 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Nah, katanya jam 7 in the evening, malam. Bilangnya malam ya. Jam 7 malam. Berarti jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. In the evening, AM or PM? PM. Jadi dari kita isoma sampai tidur lagi malam-malam itu PM. Ya, remember. That's it. Okay. Try to make your own. Jadi kalian biasanya breakfast jam berapa, lunch jam berapa, dinner jam berapa. Silakan dibuat sendiri. Just make it by yourself. So, coba-coba aja kerja-kerja sendiri ya kan. Okay, next. We'll say the sentence slowly, clearly, and correctly. Nah, it is Sunday. Ini hari Minggu. It is 5 o'clock in the morning. Jam 5 pagi, Edo gets up and takes a bath. Nah, cepat si Edo ini bangun ya kan. Jam 5 pagi dia bangun, udah mandi dia. Nah. Oke. Nah, jam berapa? Jamnya tahu. Jam 5. Jarum pendek di angka 5, jarum panjang di angka 12. PM or AM? Pagi buta, in the morning. Pagi buta, subuh. AM, very good. Nah, kalian perhatikan kalimat ini kakak-kakak. Nah, dari kalimat ini nanti kita akan mempelajari tuh di situ kita bisa ambil tentang simple present tense. Jadi yang sudah pernah belajar kalian bisa refresh your mind. Kira-kira yang mana lah kemarin tuh simple present tense yang belajar aku waktu SED dulu itu ya. Coba lihat. Next. It is 8 o'clock in the morning. Benny, Udin, and Edo fly kites. They have lots of fun. Jam 8 udah main-main dia. Kenapa jam 8 main-main? Itu Sunday. Terserah lah, namanya Sunday ya kan. Kalau hari Minggu libur. Nah, libur bebas main-main. That's it. Jadi, di sini dia bilang 8 o'clock. Jam 8 in the morning. AM. Ya kan? Masih AM. Kemudian it is 1:30. 1:30. Nah, udah ada masuk pas-pas kayak gini. Jadi kayak mana cara mengartikannya ini? I've told you. Kalau yang seperti ini kita mengartikannya dari belakang. Berarti 1 ini jamnya. Half ini setengah. Berarti 30 menit. Berarti jam 1 lewat setengah. Artinya setengah 2. In the afternoon, AM or PM? PM, very good. Edo goes to the library with Udin and Benny. They love reading books. Nah, hari Minggu pun mereka pergi ke perpustakaan. Membaca buku. Mereka suka sekali membaca buku. Okay. Mereka fly kites and Edo goes to the library, and then this is it. I have much here, so much here. It is 4:30 in the afternoon. 4:30. Kita artikan dari belakang. 4 lewat setengah berarti jam setengah 5. Edo and his family go to the park. Edo dan keluarganya pergi ke taman. They ride on a bicycle to go there. Mereka naik sepeda, JJS sore-sore. And then it is 7 o'clock in the evening. Jam 7 malam. Edo and his family have dinner together. Mereka dinner lagi. His father cooks a delicious roasted chicken. Ayahnya masak ayam panggang yang delicious.
Enak. Nice, good, beautiful. Next, it is 8:30. Ngartikannya dari belakang, 8 lewat setengah berarti setengah 9. In the evening, malam. Edo prepares his stuff. Nah, perhatikan kata-kata kerjanya di sini ya kak ya. Prepares, kemudian tadi ada cooks, go. Nah, diketik-ketik dulu ingatannya tentang simple present tense. And then ini dia, you can read it by yourself, bisa baca sendiri. What do you usually do on Sunday morning? This is it. Oke, jadi kalian bisa isi itu dengan kata-kata Silina di atas nih. Oke. On Lina and her family go. Mana tadi Selena? Okay. Lina, what do you usually do on Sunday morning? On Sunday morning, I usually go to the park with my family. Perhatikan kata usually di sini. Usually artinya biasanya. Nah, usually biasa kita pakai untuk tenses simple present. Oke, itu untuk jam ya. Sekarang untuk tanggal. Nah, ini ada kalender 2016 August. Nah, jadi adakah di sini yang tidak tahu bulan-bulan dalam bahasa Inggris? Nggak tahu? Ya nggak apa-apa, nggak masuk neraka kalau nggak tahu pun. Tapi dipelajari lah. Ya. Oke. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Itu dia. Sama macam kita, cuman cara bacanya beda. January, February, March, Maret itu March, April sama. May, tulisannya May. June, July, kemudian August, September, October, November, December. Gitu. Nah, cara membacanya kita sudah belajar ya. Dia cardinal apa ordinal number? Oke, paten. Masih ingat. Oh, look at this. Ini ada dialog di antara teman-teman di sini. Ada tebak-tebakan. Before November is October. Jadi kalau ditanya, what is before November? Jawabannya October. What is the meaning of before? Ini untuk catatan kakak-kakak ya. Catatannya, apa artinya before? Kalau yang udah tahu mantul. Kalau yang belum tahu ini dia. Before artinya sebelum. After artinya sesudah. Oke. Ingat, before artinya sebelum, after artinya sesudah. Jangan tebula. Before November is October. Sebelum November, Oktober kan? Iya, August is after July. Agustus itu setelah Juli. April is before May. April itu sebelum May. After May is June. Setelah May itu bulan Juni katanya. Nah, berarti bisa Ustazah tanya kalian. Nih, jangan nengok buku ya. Jangan lihat bukunya. Coba kita lihat. Jangan dilihat juga itu. Nah, kita pakai after sama before tadi ya. After artinya setelah, before artinya sebelum. Berarti after February is, ayo apa? Tik
Tick, 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 tick. Aha! After February is okay. Before August is after January. After February is apa jawabannya? Apa tadi? After February is March. Good. Before August is apa? July. Very good. And then before October is, ayo siapa bisa? Before October is, very good, September. Dah, itu aja. Kita lanjut. Nah, this is how to write the ordinal number di sini. Jadi kalau untuk tanggal ya, kakak-kakak ya, tanggal kita sampai 31. Kenapa di sini nggak ada 31? Nah, kalian bikin aja lah. Pokoknya kalau ada satu dia puluhan yang ada satu jadinya first ya. Kalau 21 21st, kalau 31 31st. Tanggal 1 the first, tanggal 2 second, tanggal 3 the third. Jadi ST, ND, RD, selebihnya pakai TH sampai 20. Sampai 20 TH. Jadi kita bacanya 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, ada t-nya. T. Oke. Nah, kemudian kalau 21 jadilah dia 21st, 22 22nd, 23 23rd, 24 balik lagi 24th pakai TH. Oke. TH. T dengan H. Ya. When we talk about date, ketika kita berbicara tentang tanggal, ya, biasa orang bertanya pada kita selain tanggal berapa hari ini, orang suka bertanya when is your birthday? Kapan ulang tahunmu? Dia bilangnya, kapan kamu dilahirkan? When is your birthday? My birthday is in January. It is on the 29th of January. Berarti dia lahirnya pada tanggal 29 Januari katanya, ya kan? Coba lihat, when is your birthday? My birthday is in January. Nah, masih ingatkah kalian preposition yang dipakai untuk menyatakan bulan, tanggal, atau tahun? Ya, kita ingatkan sekali lagi, ketika kita menyebutkan bulan saja tanpa penambahan tanggal, kita bilang pakai in. Tapi kalau ada tanggal kemudian kalau ada bulan kemudian tanggal, kita pakai on. Nah, masih ingat nggak perbedaan British dengan American kemarin itu tentang penanggalan? Yang sebutan seperti ini, tanggal dulu baru bulan, ini British apa American? British apa American? Cara mengingatnya kemarin adalah Ustazah bilang yang pernah menjajah kita siapa, Inggris apa Amerika? Inggris kan, jadi kita sama kayak Inggris. Kalau kita tanggal dulu baru bulan apa bulan dulu baru tanggal? Tanggal dulu baru bulan, sama seperti ini. Berarti ini Inggris apa Amerika? Inggris.
Oke. If I'm not mistaken ya, kalau saya salah kalian perbaiki, ya namanya manusia ya, tak lepas dari hilap dan salah. Oke. Nah, itu dia. Ini kalau kita di kelas biasanya I ask you to ask your friend about their birthday, tapi nggak mungkin di sini. Kalau kalian mau rajin silahkan. Ya, tapi bukan untuk dirayakan ya. Nanti tiba tahu kalian hari lahir kawan kalian tiba-tiba udah bertepung betelor pula kalian di atas di kelas itu. Alamak jang, habislah kalian. This is it. Ini dia when we want to know about our national days in Indonesia. Ada di sini. Nah, jadi saya sudah bilang tadi di sini kalau kakak-kakak suka membaca buku kita, buku paket kita ini lengkap di sini ya. Nah, jadi kita pakai buku, kemudian kita kasih lagi PowerPoint biar supaya lebih jelas. Jadi please don't skip. Jadi kalau lihat gurunya di YouTube, kalian jangan skip lah, langsung ke tugas. Makanya kadang ada yang nanya sama Ustazah di PowerPoint itu kan di bawahnya ada kadang tuh pekerjaan rumah gitu kan. Nah, tanya sama Ustazah ini PR. Berarti nggak dengar Ustazah tadi. Ustazahnya ngomong apa? Kalau Ustazah nggak ada singgung kalau itu jadi PR, berarti ya nggak PR. Makanya jangan di skip kalau dengar Ustazahnya di YouTube. Oke? Nah, April 21st itu hari Kartini. April 22nd hari Bumi. May 1st 1 Mei itu hari buruh katanya. May 2nd hari pendidikan nasional. Oke, udah tahu semua ini kan? Tanggal 5 kemudian 22 Mei Reformation Commemoration Day. The 1st of June Pancasila Day, National Children Independence, Batik Day, Indonesian National, yang baru kemarin Indonesian National Armed Hari ABRI, Youth Pledge, Hari Sumpah Pemuda. Nanti 10 November itu Hari Pahlawan. 22nd Mother's Day, Hari Ibu. 25 hari apa? 25 of December. Hari apa 25 of December? 25th. Oh iya. Oh iya. Yeah. The 25th of December is Christmas. Christmas Day. Yeah. I know. Okay. And when do we celebrate Kartini Day? Nah, itu bisa kita tanya-tanyakan. And this is how to ask for celebration day. When do we celebrate? Celebrate artinya merayakan ya kak ya. Celebrate artinya merayakan. Boleh dicatat di words-nya. Celebrate artinya merayakan. When do we celebrate Kartini Day? Kapan kita merayakan hari Kartini? Kartini Day is in April katanya. It is on the 21st of April. Di tanggal 21 April. Celebrate. Celebrate merayakan. Oke. Nah, untuk hari ada yang masih nggak tahu? Hari Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Gitu berputar terus. I like Sunday very much. I go out with my family. What is your favorite day? Okay. Aku sangat menyukai hari Minggu. I go out with my family. Selesai. Oke. Saya pergi keluar dengan keluarga saya. Kalau hari Minggu kan hari libur ya. Oke. Now, tadi
I ask you that I want to give you material about simple present ya kan kakak-kakak kan. Jadi Ustazah mau kasih kakak-kakak materi untuk simple present, tapi sepertinya tidak bisa untuk hari ini karena kita waktunya tidak banyak. Nah, jadi untuk itu I want you to find, coba cari dulu materi, terserah kalian, apa dari buku grammar atau dari catatan kakaknya atau dari browsing material tentang simple present tense. Jadi tapi jangan bikin suntuk ya, capek banyak kali ya, nggak usah sampai kayak gitu, keles, biasa aja. Jadi kan simple present ya kak ya. Nah, coba kalian lihat, cari ya, seperti yang saya bilang tadi, bisa di buku kakak kelasnya, bisa di mana-mana, terserah, atau browsing. Nah, I want you to learn about this. Kalian pelajari tentang simple present. Jadi, kalau kalian sudah kenal, jadi next week kita belajar, kita jumpa belajar lagi, karena insya Allah next week ya kan insya Allah. Nah, jadi nanti pas kita berjumpa, kalian sudah paham apa itu simple present tense. Bisa ya? Oke. Oke ya. Now, my beloved students, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.